Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sauti sorry ila hunak. Apakah suara saya sudah jelas kedengaran? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz. Oke, tayyib. Sudah Kita terdengar, Ustaz. ya bina an nabda hadhil jalsah al-lail. Qabla ma an nabda hadhil jalsah wal muhalaqah ya bina an nad'umallaha awalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Oke, toyib. Al-an sanatanawal maddatana fi maddati ilmin nahwi, yakni fi khususiyati kana wa laisa. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk materinya, meneruskan dari materi yang kemarin mengenai kekhususan kana. Nah, di sini kita masuk kepada saudara-saudara kana atau yang sejenis dengan kana ya. Di sini adalah kekhususan kana dan laisa. Khususiyatu kana wa laisa. Nah, dan nanti ke bawahnya ada juga mengenai kada dan saudari-saudari kada. Dan tentunya antara kana, laisa, dan kada mempunyai fungsinya masing-masing ya, berbeda secara makna dan fungsi. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu di halaman 22. Silakan, mungkin ada yang mau mencoba membaca ya, jangan takut salah, silakan, tidak apa-apa. Untuk paragraf yang pertama ini boleh, silakan untuk mencoba membaca, silakan belajar membaca, salah juga tidak apa-apa ya. Mau siapa yang mencoba? Bapak Zulham, Bapak Saleh, atau Ukti Hasna, atau Ibu Anhar, Bapak Anhar. Silakan, siapa saja yang mau membaca. Saya. Oke, tafadhali ila ukhtina Hasna, ilaiki li an taqra'i hadhil faqrah. Tafadhali, silakan. Khususiyati khususiyah kana walaisa takhtasu kana walaisa bijiwa bijawazi ziyadatil ba'i fi khobari huma nahwu nahwa alaisallahu bi ahkamil hakimin wa makanallahu bi ghafilin amma ta'malun. Oke, tajriban jayyidatan. Oke, percobaan yang bagus. Kita akan coba khususiyatu ya, ini di domah saja ya. Khususiyatu. Khusus karena kenapa? Memang tidak ada yang menasabkan dan juga menjarkan ya. Dan biasanya kalau untuk ini kaidah ya, bahwa setiap kullu unwanin khobarun ya, setiap unwan, setiap judul, maksudnya judul besar atau judul kecil atau subjudul, itu seyogianya harus selalu marfu ya, tidak ada yang menasabkan dan menjarkan ya untuk unwan atau judul besar, judul kecil, subjudul. Nah, itu dibacanya di domah saja. Jadi ini cara bacanya untuk judul khususiyatu kana wa laisa. Kekhususan-kekhususan kana dan laisa. Kaidahnya apa? Kullu unwanin khobarun. Setiap judul itu adalah khobar li mubtadain mahdupin, untuk mubtadanya yang dibuang. Apa kira-kira mubtadanya? Mubtadanya itu boleh dia itu kalimah hiya, domir, boleh juga isim isyarah ya. Yang penting harus diperkirakan ada mubtada gitu. Misalkan hadhil maddah ya khususiyatu kana walaisa, boleh seperti itu. Atau eh, misalkan hadal unwan, bisa ya. Yang penting maknanya bahwa setiap judul itu harus selalu dianggap, ini kaidahnya ya, dan kaidah ini ada di dalam kitab Jami'ud Durus. Kullu unwanin khobarun bi mubtadain mahdzufin. Setiap judul
baik subjudul, judul besar, judul kecil, harus selalu dianggap khobar dari mubtada yang dibuang. Sedangkan mubtadanya apa itu masing-masing mempunyai perspektif ya untuk perkiraannya apa. Bisa isim isyarah, bisa saja mubtada yang sempurna gitu ya. Yang penting ini setiap judul itu harus selalu dianggap khobar yang mubtadanya dibuang. Jadi dibacanya di domah aja ya. Khususiyatu kana walaisa. Kekhususan kana dan laisa ya. Nah, untuk kana dan laisa ini fi'il atau isim? Kana dan laisa ini kategorinya apa kira-kira? Kana dan laisa Fi'il ini mungkin. isim atau Fi'il. fi'il? Fi'il ya, dia itu kata kerja. Nah, kata kerja kana dan laisa di sini, kalau untuk kana dia memang mempunyai fi'il madhi, fi'il mudhari ya, dan juga fi'il yang lain ya, yang mustaqnya sempurna kana ini. Tapi terkadang kana ini juga dia bisa menjadi fi'il yang naqis ya, terkadang. Jadi kana ini mempunyai dua fungsi. Pertama, dia bisa menjadi fi'il naqis, yang kedua dia juga bisa menjadi fi'il yang tam gitu ya, tergantung nanti di konteks penggunaan dari kana itu sendiri. Nah, kalau laisa, laisa itu dia nakis betulan. Kenapa nakis betulan? Karena laisa itu selain dia membutuhkan kepada mubtada khobar sehingga nanti menjadi isim, mubtadanya menjadi isim laisa dan khobarnya menjadi khobar laisa. Laisa sendiri ketika ditasrif tidak mempunyai fi'il amr dan juga tidak mempunyai fi'il mudhari. Jadi laisa itu hanya murni dia mempunyai fi'il madi saja. Makanya dia disebut sebagai fi'il nakis itu. Fi'il nakis dari segi tasrifan dia tidak mustaq atau dia itu tidak mempunyai pecahan yang sempurna ya untuk laisa di sini. Laisa itu hanya mempunyai fi'il madi saja. Jadi tidak ada fi'il mudhari'nya misalkan yalisu, enggak ada. Atau misalkan fi'il amr lis, enggak ada. Laisa itu memang dia hanya fi'il yang khusus dan nakis. Berbeda dengan kana, kalau kana itu ada yakunu kan, fi'il amrnya. Fi'il maksud saya fi'il mudhari'nya. Fi'il amrnya kun. Nah, nanti ada isim-isim yang lain makanun dan lain sebagainya kalau kana. Kalau laisa itu dia fi'il nakis yang hanya mempunyai fi'il madi saja, tidak mempunyai fi'il mudhari dan tidak mempunyai fi'il amr. Nah, apa saja kekhususannya? Takhtassu kana wa laisa bi jawazi ziyadatil ba'i fi khobaroi hima. Nah, ini bukan khobari ya. Ini apa tanda iya nun itu? Yang nunnya dibuang asalnya sebelum ada hima khobaroeni. Asalnya khobaroeni. Nah, asalnya ya. Ketika dia diidofahkan menjadi khobaroe atau khobaroi hima. Maksudnya khusus kana dan laisa bijawazi diperbolehkan, bijawazi mempunyai kebolehan ziyadatil ba'i menambah huruf ba fi khobaroi hima pada kedua khobarnya. Maksudnya kedua khobar itu khobar kana dan khobar laisa. Jadi ini kan khobaroeni ya. Yaitu adalah mudhof khobaroi. Tanda mudhofnya apa? Hazfun nun. Kenapa hazfun nun? Karena min musanna. Dia itu dari jenis musanna ya. Jadi fi khobaroi hima pada kedua khobarnya. Kedua yang mana? Ya tadi kana dan laisa. Kan kita di sini lagi membahas dua, yaitu kana dan laisa. Berarti membicarakan dua khobarnya juga, yaitu tentang khobar kana dan juga khobar laisa. Bahwa khobar kana dan khobar laisa jawazun boleh menambah ba pada khobarnya. Itu ya maksudnya. Nah, contohnya nahwu alaisallahu bi.
ahkamil hakimin. Nah, yang dimaksud boleh ba-nya itu memang ada huruf ba di sini ya. Kita akan kasih tanda. Nah, ini huruf ba-nya di sini. Alaisallahu bi. Nah, bi-nya boleh. Bi-nya ini atau jawazun. Jawazun kan boleh. Berarti kalau jawaz boleh juga tidak ada gitu ya. Boleh juga alaisallahu bi ahkamil hakimin dengan ba ataupun boleh juga dia itu tanpa ba gitu ya. Nah, maka kalau tanpa ba dia itu dibuang saja ba-nya. Alaisallahu ahkamal Siapa, Bapak? hakimin ya. Nah, ini Siapa boleh mau kedua versi ini. Nah, ini dia Siapa? contoh yang kana. Kalau yang kana juga sama. Kana dan laisa itu untuk kedua khobarnya boleh ditambah huruf ba. Izin sebentar. Stop nih sebentar. Samihni lahzatan, afwan. Oke, toyib. Haya bin an nabda wa nastamir hadhil maddah. Nah, yakni kana wa laisa yajuzu li antudofa, bahwa kana dan laisa itu boleh ditambah ba ya tadi. Contoh yang kananya wa makanallahu. Nah, ini ada ba. Wa makanallahu bi ghafilin amma ta'malun. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa terjemahnya kira-kira? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa terjemahnya? Kaifa nutarjim hadhil jumlah? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa kira-kira terjemahnya? Silakan coba diterjemahkan. Ada yang bisa kira-kira? Ditebak-tebak saja dulu nggak apa-apa ya. Ada yang pernah dengar ayat ini? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisa artinya bukankah, tidakkah. Jadi laisa itu bermakna napi ya. Alaisa tidakkah atau bukankah. Allahu Allah itu kalau tidak menggunakan ba, ahkamal hakimin, seadil-adilnya pemberi penghukuman atau seadil-adilnya hakim ya. Nah, kalau menggunakan ba, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ba-nya itu tidak diterjemahkan. Ya, kenapa tidak diterjemahkan? Kan di sini namanya juga ba zaidah. Ziyadatul ba. Ba-nya ba zaidah. Ba zaidah itu secara kaidah nahwiyah tidak ada terjemah. Terus apa fungsinya? Fungsinya dia itu semacam pembubuh kata agar katanya sedikit lebih manis ya. Itu ba ziyadah itu. Kalau di dalam apa namanya? Kalau di dalam omongan manusia, di dalam ucapan manusia, semacam huruf-huruf ziyadah itu dia hanya sekedar biasanya pemanis ucapan ya, atau pemantas ucapan. Tetapi kalau kaidahnya di dalam Al-Qur'an itu huruf-huruf zaidah atau ba zaidah salah satunya di sini ya, ba zaidah itu bermakna at-taukid gitu ya. Setiap yang mempunyai ba atau huruf-huruf zaidah kalau di dalam Al-Qur'an itu menurut jumhur ulama nahwiyah harus diartikan maknanya taukid. Jadi kenapa? Karena dalilnya bahwa setiap huruf di dalam Al-Qur'an itu tidak mungkin tidak mempunyai fungsi gitu. Sehingga apabila ada huruf zaidah tanpa fungsi, justru itu menyalahi kaidah Al-Qur'an.
maka setiap ba zaidahnya di dalam Al-Qur'an itu harus dihukumi sebagai huruf-huruf bimakna at-taukid. Bimakna menegaskan, penegas atau penguat makna. Sehingga bila diterjemahkan, kalau mau lebih sempurna penerjemahannya menggunakan makna taukidnya saja. Alaisa, bukankah Allahu, Allah itu, bi ahkamil hakimina, sebenar-benarnya atau seadil-adilnya hakim, gitu ya. Jadi menggunakan makna penegas saja atau hakim yang seadil-adilnya. Kalau penerjemahan itu sangat banyak variasi ya untuk penerjemahan itu. Bisa variasi A, variasi B, banyak sekali karena kaidah terjemah saja kurang lebih ada 8. Pertama ada kaidah terjemah itu teorinya ada sebut terjemah bebas, ada terjemah setia, ada terjemah harfiah ya. Nanti ada terjemah idiom, ada terjemah leksikal dan terjemah lain sebagainya ya. Jadi kurang lebih nanti untuk teori terjemahan itu ada 8, sehingga cara penerjemahan itu akan sangat variatif antara satu penerjemah dengan penerjemah yang lain, tergantung latar belakang, tergantung budaya, tergantung kebiasaan menerjemahkan gitu ya. Sehingga yang penting inti dari penerjemahan itu tidak menghilangkan maksud dari kalimat yang ada di sana itu. Sedangkan pengekspresiannya seperti apa, nah itu dibebaskan. Mengekspresikan makna itu bebas, tetapi dalam penerjemahan jangan menghilangkan, menyelewengkan, menambah terlalu terlalu menyimpang, mengurangi terlalu menyimpang. Yang lebih bagus moderat. Moderat itu cukup saja ya. Dan disesuaikan dengan mutabaqatun li muqtadal hal gitu. Nanti di dalam penerjemahan itu harus mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Menerjemahkan ke anak TK ya berbeda dengan kita menerjemahkan kepada bapak-bapak, pada ibu-ibu, atau menerjemahkan ke orang awam ya berbeda dengan menerjemahkan di depan profesor dan orang akademisi ya berbeda. Nah, itu nanti urusannya ke mubalaghatul hal dalam urusan-urusan penyampaian kepada siapa audien kita, di hadapan siapa kita menerjemahkan. Itu ya. Jadi terjemahan itu agak sedikit rumit kalau harus diratakan gitu ya, cara penerjemahan gitu ya. Yang penting penerjemahan itu secara sederhananya tidak menghilangkan esensi dari setiap kalimat. Itu aja yang paling terpenting ya. Nah, ini jadi bahwa kekhususan kana dan laisa itu tadi boleh menggunakan ba zaidah, yang mana ba zaidah itu adalah untuk taukid. Sedangkan kalau dalam ucapan manusia, ba zaidahnya itu boleh dijadikan taukid, boleh tidak, atau boleh hanya sebagai penambah rasa rasa bahasa gitu ya, sehingga dia lebih indah di dalam diucapkan pun tidak masalah ya. Misalkan alasta bimudarrisin, bukankah engkau seorang pengajar? Alasta bitalibin, bukankah engkau seorang mahasiswa? Misalkan ya, boleh menggunakan bi atau alasta taliban, atau langsung saja menjadi khobar laisanya tanpa bi, itu pun silahkan ya. Jadi tidak bisa disalahkan seorang mengucapkan laisa kedepannya menggunakan bi, menggunakan laisa tidak menggunakan bi, itu tidak bisa disalahkan karena itu hukumnya jawaz ya, hukumnya boleh dan juga tidak gitu ya, tidak masalah. Itu maksudnya apa, ini hanya sekedar pilihan opsional, mau bahasa yang mana yang digunakan silakan, biar banyak variasinya. Nah itu kana dan laisa kekhususannya, boleh menggunakan ba ataupun tidak. Sekarang kita masuk kepada kada wa akhawatuha, kada dan saudari-saudarinya. Nah, untuk kada di sini, oke, boleh silakan yang mau mencoba membaca di sini siapa? Bagian kada wa akhawatuha. Bapak Sarip, silakan Bapak Saleh Sarip untuk mencoba paragraf yang kedua. Tafadhol. Kada wa akhawatuha.
كاد وأخواتها تعمل عملا كاد فترفع المبتدأ فيسمى اسمها وتنسب الخبر فيسمى خبرها قال ابن مالك فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع بهذين خبر. Oke, syukron. Nah, sekarang kita coba terjemahkan. Kada wa akhawatuha. Kada dan saudari-saudarinya ya. Kada wa akhawatuha. Kada dan saudari-saudarinya itu tak malu amala kana. Yaitu berfungsi atau beramal ya, mempunyai fungsi amala kana. Fungsinya kana atau sebagaimana fungsinya kana. Fatarfa'ul mubtada'a, maka dia itu akan meropakkan mubtada'nya ya karena sama kan dengan kana itu sendiri ya. Wa yusamma, dan disebutlah mubtada tadi ismaha. Nah, kenapa ismaha saya bacanya? Karena ini menjadi maf'ul bih. Kalau naib fa'ilnya mana? Naib fa'ilnya kembali ke mubtada di sini. Nah, ini. Asalnya begini. Wa yusammal mubtada'u gitu. Karena ada domir huwa kan, yusamma ada domir huwa yang kembali kepada al-mubtada. Dan disebutlah mubtada itu. Nah, disebut apa mubtada itu? Ismaha, sebagai isimnya. Jadi bukan ismuha yang ini, bukan ismuha ya. Kenapa? Karena ini tidak menjadi naib fa'il, tetapi naib fa'ilnya justru ada domir huwa yang kembali ke mubtada. Nah, justru ismaha ini yang menjadi maf'ul bih dari dari fi'il yang ini fasib ya, atau dari fi'il majhul yusamma, dan disebutlah mubtada itu disebut sebagai isimnya gitu maksudnya ya. Jadi kan ada naib fa'ilnya sudah dapat di sini, domir huwa yang kembali kepada mubtada dan maf'ul bihnya. Jadi naib fa'il itu dia bisa mempunyai maf'ul. Maksudnya fi'il majhul itu bisa mempunyai maf'ul jika memang naib fa'ilnya sudah ada. Yang di depannya maf'ul yang asli. Watan sibul khobaru. Watan sibul khobaro. Nah, dan menasabkan khobarnya. Wa yusamma. Nah, yusamma. Dan disebutlah. Disebut apa? Disebut khobarnya maksudnya ya. Ada domir huwa kembali kepada khobar. Dan disebutlah khobarnya itu khobaroha sebagai khobarnya gitu. Jadi khobaroha adalah maf'ul bih. Dan naib fa'ilnya mana? Domir huwa yang udu ila kalimah al khobar. Wa yusammal khobaru khobaroha gitu secara aslinya. Dan disebutlah khobarnya itu sebagai khobar kada atau khobar dari saudari-saudarinya. Jadi hampir sama seperti kana, meropakkan mubtada dan menasabkan khobar. Mubtada menjadi isimnya, khobar menjadi khobarnya. Nah, tergantung nanti apakah kada, kana, atau nah di sini ada nanti saudari-saudarinya. Nah, kita lihat saudari-saudarinya. Bapak Saleh Syarif tadi baca yang di kitab yang baru ya, versi yang baru ya? Nah, Ustaz. Oh Baru, iya, saya rasa baru. ada tambahan ya untuk yang di baru. Ini kebetulan versinya yang lama, jadi sebetulnya lebih baik yang baru ya. Ada tambahan-tambahan dari Oh. itu dari apa? Dari Ibnu Ukel atau dari apa? Tambahannya? Ibnu Malik. Anak Ibnu Kalau Malik. Ibnu Malik ya. Oh iya, itu berarti dari Ah, Alfiyah oh, ya. Tambahannya dari Alfiyah. Kebetulan yang di sini belum ada revisi tambahan ya. Ya bagus, berarti itu ada tambahannya. Saya tidak bisa lihat tambahannya di sini kebetulan. Ini versinya yang dahulu ya. Harusnya saya nanti update yang terbaru ya. Kebetulan saya baru dapat materinya ini dari halaman yang lama ya. Nanti insya Allah saya update coba kalau memang banyak tambahan ya. Insya Allah mungkin minggu depan kita coba cari yang update ya, karena memang ada tambahan-tambahan. Tapi sebetulnya tidak mengurangi, ini juga hanya biar sedikit lebih jelas banyak contoh ya. Makanya ada tadi pola Ibnu Malik, yaitu tambahan dari Alfiyah ya. Tapi jangan khawatir, yang ini pun masih bisa kita jelaskan ya, tidak masalah. Tapi lebih baik kalau mempunyai
kesempatan silakan beli yang terbaru ya untuk Al-Muyassar jilid 3-nya. Karena insya Allah kita akan bahas sampai tuntas, sampai tamat. Karena jilid 1 kita sudah tamat, alhamdulillah. Jilid 2 juga sudah kita tamatkan, alhamdulillah. Ini jilid 3 juga, insya Allah mudah-mudahan ada umur, waktu, dan kesempatan kita juga tamatkan ya. Oke, kemudian kita masuk kepada materi aksamu kada wa akhawatiha, macam-macam kada dan macam-macam saudari-saudarinya, itu maksudnya. Nah, kemudian apa saja? Jadi kada dan saudari-saudarinya itu mempunyai 3 fungsi. Oke, kita kasih garis. Fungsi pertama adalah af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah. Apa itu muqarabah? Muqarabah itu bermakna sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat. Kalau padanannya kurang lebih dia mempunyai makna nyaris atau hampir. Makna yang sedikit dekat itu nyaris atau hampir. Terjemahan yang cukup dekat ya. Nyaris atau hampir itu terjemahan yang cukup sedikit dekat. Kemudian ada juga maknanya dari kada dan saudari-saudarinya itu af'alur roja, yang bermakna roja itu apa? Semoga, mudah-mudahan. Roja itu harapan ya, bermakna harapan. Maknanya harapan. Kalau padanan yang cukup mendekati, mudah-mudahan atau semoga. Mudah-mudahan atau semoga. Padanan yang cukup mendekati. Kemudian ada juga apa? Af'alus syuru. Af'alus syuru itu adalah mengawali. 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 Sesuatu untuk mengawali. Nah, padanan yang lebih dekatnya apa? Ya, mulai ya, mulai. Atau memulai. Memulai. Jadi pertama, af'alul muqarabah artinya nyaris atau hampir. Kemudian af'alur roja itu mudah-mudahan atau semoga. Af'alus syuru itu hal-hal yang fi'il-fi'il mulai artinya, mengawali atau mulai. Nah, kita lihat apa saja. Pertama, dari saudari-saudari kada itu di bawah ini ada contohnya 3, sebetulnya banyak ya, tapi kita fokus dulu ke contoh-contoh yang simpel. Nah, ini kada, kada artinya hampir. Ausyaka artinya hampir. Karuba juga hampir atau nyaris. Ini memang maknanya mukorobah. Mukorobah itu sesuatu yang nyaris. Berarti kalau nyaris itu belum kan? Nyaris itu kan belum terjadi. Yang hampir. Nah, nanti ada di dalam Al-Quran contoh-contohnya. Yakadul barqu, yakhtopu. Ada di bawah nanti contoh-contohnya. Yang penting kita lihat dulu kalimah-kalimahnya. Kada, hampir. Ausyaka, hampir. Karuba, hampir. Nah, kemudian yang kedua adalah af'alur roja, yang bermakna mudah-mudahan atau semoga. Apa saja? Asa, artinya mudah-mudahan. Haro, artinya mudah-mudahan. Ikhlaulako juga artinya semoga atau mudah-mudahan. Nah, itu fungsinya yang kedua ini pun ya sama seperti kada, yang mana meropakkan isim yang di depannya dan menasabkan khobar yang di depannya juga ya. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya itu af'alus syuru dari kada ini. Af'alus syuru itu maknanya memulai. Apa saja kalimat-kalimatnya berikut. Ansya'a artinya memulai. Aliko, aliko ya itu. Aliko artinya mulai. Taufiqo, ya taufiqo mulai. Taufiqo mulai. Akhoda di sini maknanya makna mulai ya, bukan akhoda mengambil di sini. Akhodanya bimakna asyuru. Syuru itu ya mulai ya. Bada'a, nah ini yang paling kita kenal kan bada'a ya. Bada'a memulai. Syaro'a, syaro'a itu dari syuru tadi.
Syara'a dengan syuru itu ya itu juga. Makanya artinya mengawali, memulai. Ja'ala di sini bukan artinya menjadikan, ja'ala di sini konteksnya memulai sesuatu. Ja'ala dalam konteks memulai, mengawali sesuatu. Kemudian habba juga di sini maknanya sama, yaitu mengawali atau memulai sesuatu. Nah, ini adalah variasi ya maksudnya. Jadi agar mengucapkan bahasa Arab tidak monoton. Misalkan kalimat nyaris dan hampir itu bisa diucapkan dengan kada, bisa diucapkan dengan ausyaka, bisa diucapkan dengan karuba. Dan cara kita berekspresi semoga titik-titik, mudah-mudahan titik-titik, banyak banyak variasi. Bisa variasi asa antakuna fi khairin, bisa juga haro antakuna fi khairin atau ikhlaulako, itu maknanya sama, semoga dan mudah-mudahan ya, maknanya sama. Kemudian kalau af'alus syuru itu mengawali sesuatu. Ansya'a mulai, aliqo mulai, taufiqo juga mulai ya. Akhoda mulai, bada'a mulai, syara'a mulai, ja'ala mulai, habba mulai. Nah, kita lihat ke contoh-contoh dan syarat-syarat. Wa yushtaratu, dan disyaratkan atau diharuskan fi khobari hadhil af'ali, pada predikat fi'il ini, fi khobari hadhil af'ali, atau pada khobar-khobarnya saudari-saudari kada itu ya, yang ini, yang tiga ini, muqarabah, af'alur roja, af'alus syuru, ayakuna jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un, bahwa khobarnya itu harus fi'il ya, harus fi'il. Dan maksudnya fi'il itu ya pasti jumlah fi'liyah ya. Fi'il itu di dalam nahwiyah bukan tunggal. Nggak ada fi'il di dalam nahwiyah itu tunggal, nggak ada. Kenapa? Karena fi'il itu selalu mengandung dhamir, selalu mengandung fa'il. Kalau isim pasti ada tunggal. Tapi kalau fi'il secara nahwiyah itu tidak ada fi'il yang tunggal. Fi'il itu selalu jumlah, yaitu terdiri dari fi'il dan pelakunya. Tidak mungkin fi'il itu dia sendirian, misalkan kata kerja saja, nggak mungkin. Karena fi'il itu selalu kemana-mana membawa pelakunya, baik domir ataupun fa'il langsung. Nah, jadi kalau fi'il itu selalu jumlah ya. Jadi ini disyaratkan katanya bahwa khobar dari kada ataupun dari teman-temannya ini atau saudari-saudari kada yang ini, af'alul muqarabah, af'alur roja, af'alus syuru, harus kata kerja selalu ya. Bagaimana cara kita melogikakan ini? Begini. Kalimat nyaris, kalimat hampir, apa yang nyaris, apa yang hampir? Kata kerja atau kata benda? Yang nyaris itu pekerjaan atau nama yang nyaris? Coba, silakan dijawab. Ada yang bisa? Yang nyaris itu pekerjaan, nomina atau verba? Nominal. Kerjaan. Pekerjaan. Kan misalkan saya nyaris terjatuh, kan jatuh itu pekerjaan. Kan tidak saya nyaris guru, misalkan kan guru itu nama nomina, atau saya nyaris rumah, kan tidak kan? Kalau nyaris itu dia pasti pekerjaan. Nah, makanya predikat dari af'alul muqarabah harus selalu apa predikatnya, atau khobar dari af'alul muqarabah itu harus selalu kata kerja. Nah, jadi cara memahami bahasa Arab itu tetap juga kita harus dengan memahami logika bahasa kita agar lebih dekat, maksudnya agar kita merasa bahasa Arab itu mendarah daging di kita seolah-olah ya. Memang harus gitu kan, karena bahasa itu rasa, jadi harus kita rasakan juga secara logika, secara rasa. Jadi logika dari af'alul muqarabah, kenapa dia khobarnya tidak boleh kata benda atau tidak boleh dari isim, karena kan kalau kalimat nyaris, kalimat hampir memang tidak digunakan untuk kata benda. Nah, itu kan logika. Makanya secara kaidahnya ya sudah pasti af'alul muqarabah itu untuk kata kerja
Itu mudahnya ya. Jadi agar kita tidak terlalu terpaku kepada kaidah nahwiyah begini-begini. Kan secara kaidah nahwiyah juga kan secara logika gitu. Logika bahasa gitu ya. Jadi paham ya bahwa af'alul muqarrabah tidak digunakan kecuali untuk predikatnya kata kerja. Udah pasti kan gitu kan. Nah, begitu juga sama dengan af'alur roja, mengharapkan. Apa yang diharapkan? Nah, kita atau apa yang disemogakan, dimudah-mudahkan, ya tentunya pekerjaan kan. Misalkan saya harap dia datang, tidak saya harap dia rumah, kan nggak ada, nggak nyambung kan. Nggak mungkin predikatnya itu kata benda gitu maksudnya. Ini sudah pasti untuk saudari-saudari dari kada di sini, predikatnya atau khobarnya itu udah pasti kata kerja gitu. Dia itu tidak kemana-mana. Jadi ini digunakan khusus untuk mengekspresikan kata kerja gitu ya. Untuk kalimat-kalimat kada dan akhwat ini. Ya, misalkan saya harap kamu sehat, kan sehat di dalam bahasa Arab itu kata kerja ya. Kalau menggunakan fiil ya. Kemudian saya harap kamu mau makan, kan harap ya. Atau semoga kamu berhasil. Berhasil itu di dalam bahasa Arabnya menggunakan kata kerja gitu kan. Tidak kata benda. Jadi ini digunakan untuk kata kerja, khobarnya atau predikatnya. Begitu juga af'alus syuru'. Af'alus syuru' memulai, mengawali, apa yang diawali? Kata benda atau kata kerja? Sesuatu yang diawali itu apa? Kan pekerjaan kan yang diawali itu. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini sesuatu untuk mengawali pekerjaan. Nah, nanti ada contoh-contoh yang lebih spesifiknya di sini. Nah, ada nomor 1. Amma af'alul muqarrabati. Adapun fiil-fiil muqarrabah. Fahiya mata dulu ala qurbi wuqu'il khobari. Nah, ini secara fungsinya. Fahya mata dulu ala kurbi wuku. Ini ya yang tadi ya, ini hanya secara definisi saja. Bahwa fiil muqarrabah ini pada tabel yang pertama ya, atau pada sketsa yang sebelah kanan ini. Mata dulu ala kurbi wuku il khobari yang menunjukkan kepada dekatnya keterjadian suatu predikat. Kan predikatnya kata kerja ya. Contohnya ini. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ini kan surat Al-Baqarah ya. Hampir saja petir itu menyambar penglihatan mereka. Kan yakadu di sini. Kada yakadu. Kada yakadu. Hampir. Makanya ini kan hampir saja. Oke, di sini kita analisis. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Mana isim yakadu, mana khobar yakadu. Maksudnya mana subjek dari yakadu, mana predikat dari yakadu. Kan predikat harus kata kerja kan? Nah, coba mana kira-kira di sini subjek dari yakadu? Atau isim dari yakadunya mana isimnya? Al-barqu. Iya ya, al-barqu. Itu isim dari yakadu. Dan secara kaidah isim yakadu itu harus selalu marfu. yakadu, barqu. Kemudian dia pasti katanya mempunyai predikat. Predikat itu apa? Khobar ya. Nah, untuk predikat hampir dan nyaris itu tidak mungkin kata benda. Harus yang nyaris dan hampir itu harus selalu kata kerja. Apa itu di sini ada yakhtofu abasorohu. Nah, kan betul kan kaidahnya begitu. Nah, ini langsung kata kerja. Yakhtofu. Ini. Jadi dia yakadu itu wajib selalu atau bukan wajib lah, memang logisnya gitu ya. Logisnya bahwa predikatnya, khobarnya memang sudah pasti kata kerja, nggak mungkin kata benda yakadu itu. Itu ya, pahamnya ya mudah ya. Yakadul barku yakhtofu absorohum. Hampir saja petir itu menyambar. Nah, yang hampir itu apa? Hampir menyambar gitu ya. Jadi ini mudah. Atau menggunakan apa namanya ausyaka misalkan. Nah, ini contoh ausyaka. Ausyakal waktu ayyan tahiyya. Nah, ini bagus contoh. Ausyaka hampir, nyaris, al waktu itu
ayyan tahya, selesai atau habis. Ausyakal waktu ayyan tahya. Mana di sini predikat dan subjek bagi ausyaka atau isim ausyaka atau khabar ausyaka? Mana di sini isimnya? Al-waqt. Isimnya Hmm. al-waqt. Ausyaka itu isim Betul. waktu itu isim ausyaka. Nah, ini adalah isim ausyaka. Dia itu al-waqta, al-waqtu, al-waqti berarti kalau isim ausyaka Al-waktu. al-waqtu. Berarti khobarnya harus kata Kerja. kerja. Sudah pasti kata kerja ya untuk ausyaka, untuk yakadu. Begitu juga dari karubanya, karuba. Juga sama terjemahannya karuba itu. Hampir dan nyaris. Karuba, hampir dan nyaris. Ayo kira-kira asubhu, asubha, asubhi. As-subhu. Subuhu. Asubhu. Ayyan, bali, ja. Balija. Dakho. Oke. Nah, di sini mana isim karuba dan khobar karuba. Kabarnya berbentuk Isim karubanya as-subhu. Betul. Khobarnya yan balija. Nah, ini isimnya asbuh dengan marfu ya, dengan doma. Nah, ini fi'il berarti betul harus fi'il ya untuk predikatnya. Nah, gitu. Jadi ini kada hampir, ausyaka hampir, karuba hampir. Ini memang digunakan untuk mengekspresikan khusus kata kerja yang mana maknanya hampir dan nyaris. Itu aja. Jadi af'alul muqarrabah itu dipahaminya lebih mudah ya. Sangat mudah dipahami. Kenapa? Karena dia hanya dipergunakan untuk kata kerja, itu aja. Satu lagi af'alur roja, dua lagi ya, af'alur roja, kita masuk ke apa? Nah, ini ada sedikit hukum-hukumnya atau syarat-syaratnya. Wahadihil af'alu ya juzu ayakuna khobaruha makrunan bi'an au goiro makrunin biha. Nah, hanya sedikit catatan katanya. Bahwa fiil-fiil ini boleh, ya juzu, ya ingat ya juzu. Berarti boleh dan juga boleh tidak. Silahkan mau pakai atau tidak. Pakai apa? Menggunakan an. Boleh menggunakan an seperti tadi ya. Yakadul barku yakhtofu. Nah, itu langsung menggunakan yakhtofu. Atau ayyan balija atau ayyan tahya. Silahkan katanya mau menggunakan an atau mau tidak. Nah, ini. Itu an. Annya an masdariyah, silahkan. Yang penting memang dia kata kerja gitu ya. Mau menggunakan an masdariyah ataupun tidak. Untuk af'alul muqarrabah silahkan menggunakan an ataupun tidak. Kemudian af'alur roja sekarang. Af'alur roja yaitu fiil-fiil yang bernada harapan. Harapan dan doa ya. Harapan dan doa. Ia mata dulu ala roja'i wuqu'il khobari adalah yang menunjukkan kepada harapan terjadinya suatu predikat. Terjadinya suatu khobar. Jadi ini tetap kata kerja ya. Contoh dari pertama itu asa ya, asa haro ikhlaulako. Asa. Nah, asanya asallahu, asallohi, asalloha. Asallahu. Asallahu ya. Asallahu ayyatiya bil fathi. Semoga atau mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan ya. Bil fathi. Haro. Oke, haro. Harol maridu, harol maridi, harol marido. Ar-maridu. Harol maridu ayyasfiya. Semoga. Nah, jadi ini ada variasi-variasinya ya di dalam bahasa Arab. Jadi kita biar tidak membosankan ketika berucap tidak hanya menggunakan asa saja. Coba kali-kali gunakan haro ikhlaulako. Nah, kan biasanya asa antakunu fi khairin ya, haro antakunu fi khairin ganti ikhlaulako antakunu fi khairin. Ini boleh variasi-variasinya. Seperti yang ini. Harol maridu ayyashfiya, semoga atau mudah-mudahan yang sakit itu ayyashfiya, jadi sembuh. Ikhlaulako, oke. Ikhlaulakol kaslanu, kaslana, kaslani. Lanu. Kaslanu.
ikhlaulaqol aslanu ayyaj tahida. Berarti di sini dari asa haro ikhlaulaqo, mana khobar dari mereka? Mana predikat dari mereka? An yajtahida. Ya, yang an itu Ustaz. Nah, ini pertama an yajtahida, yang kedua apa? An yasbiya. Yang pertama ya bil fathi. Nah, itu adalah khobar. Jadi asa haro iflaulako itu karena kan artinya juga mudah-mudahan dan semoga. Maka kedepannya itu harus kejadian gitu. Kejadian itu apa? Pekerjaan. Sesuatu yang terjadi itu ya pekerjaan atau fi'il. Maka kedepannya harus menggunakan kata kerja. Nah, di sini wahadil af'alu ayuk tarona khobaruha bi'an. Dan fiil-fiil ini seyogianya harus disertai dengan an selalu. Kalau yang ini gitu ya. Kalau ini diharapkan an-nya harus dibawa-bawa. Kalau untuk yang harapan dan doa ini harus an-nya harus selalu dibawa-bawa. Si warna ini. Nah, an-nya ini harus selalu dibawa-bawa. Jadi ini an-nya harus yang ini. An-nya harus. Kalau yang tadi an-nya apa? Bo? Ya jujur boleh pakai boleh tidak. Boleh ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir kita bahas hari ini af'alus syuru. Fi'il yang memulai sesuatu. Berarti memulai sesuatu ya pekerjaan kan pasti. Dia mata dulu ala syuru'i fil amali. Dia mata dulu yang menunjukkan kepada memulai suatu pekerjaan. Contoh, oke. Apa itu ansya'a khalilun, ansya'a khalilin, atau apa? Dibacanya apa kira-kira? Khalilun, khalilin. Khalilun ya. Ansya'a khalilun yaktubu. Ansya'a mulai. Khalilun, si Khalil itu nama orang ya, Khalil. Yaktubu, berkhutbah gitu ya. Summa akhadu yaqra'una. Summa akhadu yaqra'una. Nah, oke. Akhadu, mana di sini isim akhodanya? Wau jamaah. Wau ya, wau jamaah. Akhadu yaqra'una wau jamaah. Di sini isimnya. Wa taufiqo yaksifan ini waraqil jannah. Taufiqo, oh ya, summa kemudian akhodu, mereka mulai. Akhodu di sini juga mulai ya, mereka mulai. Mereka laki-laki mulai yaqra'una, membaca. Ini mulai akhodanya bukan mengambil ya. Akhoda di sini bukan mengambil. Bagaimana kita bisa membedakan ini akhoda mengambil atau akhoda mulai? Lihat ke depannya ada kata kerja enggak? Nah, itu aja. Ternyata ada. Mana kata kerjanya ini ya, Bro? Berarti akhoda di sini bukan mengambil. Kalau akhoda ke depannya kata benda, berarti mengambil. Misalkan summa akhodul kutuba. Kemudian mereka mengambil kitab-kitab. Nah, berarti kalau akhoda ke depannya kata benda mengambil. Kalau akhoda ke depannya kata kerja mulai artinya gitu ya. Karena dia sebagai af'alus syuru istilahnya itu. Wa tawfiqo yaksifani min waraqil jannah, dan keduanya mulai nyumput itu bersembunyi ya Pak, atau menutup diri dengan daun-daunan dari surga, min waraqil jannah. Nah, ini tentang cerita Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diturunkan ke bumi, ternyata tidak berpakaian sama sekali, kemudian mereka mengambil dedaunan dari surga gitu ya, atau dari kebun ya, miwarokil jannah. Nah, di sini topiko, mana di sini kira-kira isim topikonya? Alif isnain. Nah, alif ya, alifnya alif musanna domir huma, dan keduanya mulai. Ingat, kedepannya ada kata kerja sebagai predikatnya.
Yang pertama predikatnya apa? Tubuh. Yang kedua yaqrauna. Yang ketiga yakhsifani. Kata kerja. Itu artinya ansya'a itu mulai, akhodu itu mulai, tofiqo itu mulai. Nah, apa saja ketentuannya sedikit di sini. Wahadhil af'alu, fi'il ini yajibu, wajib, ayata jarroda khobaruha, khobarnya kosong. Tajarroda itu murni atau kosong? Ini kosong atau murni? Min an, dari ana. Kalau ini tidak boleh menggunakan an. Yang ini an-nya tidak boleh. Nah gitu. Kalau yang ini. Kama musila, sebagaimana dicontohkan. Lihat contoh-contohnya. Ansya'a kholilun yaktubu, tidak an yaktuba, tidak. Akhodu yakra'una, tidak. An yakra'u, tidak. Watofiqo yaksifani, tidak. Watofiqo ay yaksifa, tidak. Ya. Kenapa? Begini, lihat, kita perhatikan. Ansya'a mulai, kemudian akhodu artinya mulai, topiko ini mulai, artinya mereka sudah melakukan pekerjaan. Kalau melakukan pekerjaan tidak perlu lagi menggunakan an. Ya, lihat, perhatikan di maknanya. Ansya'a, akhoda, dan topiko artinya mulai. Berarti kalau mulai itu sudah melakukan pekerjaannya atau belum? Sudah melakukan pekerjaannya? Sudah. Berarti kalau yang sudah memang tidak membutuhkan an. Itu kata kerja yang sudah dikerjakan tidak membutuhkan an. Nah, berbeda dengan ini. Asallahu an harol maridu an ikhlaulakol kaslanu an. Nah, an memang ini digunakan untuk belum terjadi. Karena ini kan baru semoga, baru harapan. Harapan sudah terjadi atau belum harapan? Belum. Jadi tidak menggunakan, di sini wajib menggunakan an kalau untuk harapan. Nah, ini boleh dan tidak. Kalau yang ini yakadu, nah ini hampir saja. Kalau hampir saja, nah ini boleh menggunakan an, boleh juga tidak. Yakadul barku yakhtopu. Nah, ini contohnya yakhtopu. Bisa langsung kata kerja. Atau ausyakal waktu ayyan tahiyya. Nah, ini af'alul apa ini? Af'alul muqarabah. Fi'il-fi'il yang bermakna hampir dan nyaris. Jadi untuk fi'il-fi'il yang hampir dan nyaris, barusan contoh-contohnya bisa menggunakan an dan juga bisa tidak. Kalau untuk af'alul roja itu wajib menggunakan an karena harapan, ya, harapan. Kemudian af'alus syuru itu tidak usah dan tidak boleh menggunakan an, langsung saja kata kerja, ya. Nah, kemudian sebagai penutupannya di sini wa yustarotu fi khobari kada wa akhawatiha mayal. Nah, ini syarat-syaratnya cuma ada dua, ya. Syarat-syaratnya itu ayyakuna fi'lan mudhari'an muqtaronan bi'an. Bahwa dia harus selalu fi'il mudhari'. Nah, ini apa namanya? Tidak semua, ya. Yaitu beberapa yang tadi. Wa au ghairu makrunin biha, yaitu kan yang tadi ada yang an boleh dan an tidak, ada juga yang tidak boleh ada, ya, itu maksudnya. Contohnya apa? Asarobukum ayyarhamakum yakadul barku yakhtafu absarahum. Nah, kemudian apa? Ayyakuna mutaakhiron anha, bahwa khobarnya tidak boleh didahulukan, ya, untuk jenis-jenis ini. Harus selalu khobarnya itu diakhirkan, gitu, ya, karena dia berupa fi'il, ya. Nah, itu jadi kesimpulannya bahwa kada dan saudari-saudarinya mempunyai 3 fungsi. Silahkan sebutkan fungsinya apa saja. Sama-sama. Pertama, af'alul apa itu? Pertama af'al muqarabah, Ustaz. Af'alul muqarabah itu apa maksudnya? Nyaris atau hampir. Oke. Apa saja fi'il-fi'ilnya yang umum?
sebutkan saja. Kada Oh, itu ausyad kada, ausyaka, ausyaka, karuba. karuba, Kemudian fi'il apa lagi yang jenis kedua? apal roja afal roja, Af'alur roja itu untuk apa sih fungsinya? harapan harapan, Harapan. Harapan, apa saja kalimat yang sering digunakannya untuk af'alur roja ini? asa haro, Haro. laulako, Laulako. Ikhlaulaqa. Oke. Sekarang apa lagi selain af'alul muqarrabah, af'alur roja yang terakhir? apal syur afalul syuru, Apa itu fungsinya af'alus syuru? mengawali mengawali atau mulai, Mengawali. Apa saja fi'il-fi'ilnya yang biasa digunakan? ansya'a Insya'a. Khalaqo. akhadha Aliko, aliko, tofiko, Tofiko, akhoda, Akhoda, bada'a, Bada'a, Syaro'a, Ja'ala, ja'ala, dan Sabbah. Alhamdulillah. Idzan qad fahimtum kullukum. Kalau begitu berarti sudah paham semuanya. Nah, paling untuk lebih menguatkannya apa? Yang namanya bahasa itu harus latihan. Nah, kalau mungkin kalau ada waktu silahkan bikin latihan, nanti kirim ke saya, akan saya coba istilahnya revisi betul atau enggaknya, silahkan ya. Kan bisa saling melatih diri masing-masing agar kaidahnya tidak lupa. Yang namanya bahasa, kalau lupa itu wajar. Bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri saja kalau kita jarang berekspresi ya lupa namanya bahasa. Makanya silahkan ini berekspresi saja. Misalkan kita bikin kalimat-kalimat sederhana dari af'alul muqarrabah, af'alur roja, af'alus syuru. Gunanya apa? Agar kita tidak lupa. Itu aja ya mungkin tips dari saya tentang cara belajar. Walaupun jangan banyak-banyak lah. Satu kaidah seperti ini, yang penting latihannya sering. Atau misalkan kita latihan, presentasikan ke teman, presentasikan ke keluarga atau ke murid siapa saja. Silahkan ya berbagi ilmu. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insya Allah mungkin kita sambung kembali materi selanjutnya pada malam Jumat mendatang. Nah, insya Allah sanwasil hadhil maddah fil usbu'il qadim. Wahyabina anak fiya hadhil muhadarah wa hadhil jalsa bid-du'a. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron jazilan, Ustaz. Maaf, Ilmunya. iya.